Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul pastinya ya. Karena di sini itu saya akan selalu memberikan tentang ilmu, inspirasi, dan juga motivasi kepada kalian semua sahabat virtual saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain human atau desain manusia. Apa itu desain manusia? Nah, jadi desain manusia merupakan sintesis dari ilmu pengetahuan kuno dan modern. Sebuah sistem logis yang memberikan pemahaman tentang sifat manusia. Desain manusia merupakan sarana pengamatan dan pengenalan diri untuk menjelajahi jalan hidup kamu sendiri. Mengetahui desain kamu akan memudahkan diri kamu untuk lebih memperhatikan tubuh kamu dan mendidik pikiran kamu sehingga tidak menghalangi pengambilan keputusan kamu. Dengan menghitung desain berdasarkan data kelahiran kamu, kamu memperoleh grafik tubuh individual, panduan dasar yang menunjukkan apa yang membuat kamu berbeda dan bagaimana kinerja kamu pada tingkat fisik, emosional, dan mental. Selanjutnya, analisis individual memberi kamu alat praktis yang menjelaskan dalam bahasa sederhana cara membuat keputusan yang dapat diandalkan sambil menghormati kodrat kamu. Analisis ini membantu kamu untuk mengalami, menguji, dan memverifikasi sendiri dalam kehidupan sehari-hari bahwa adalah mungkin untuk menjalani hidup yang lebih sehat tanpa beban mental tidak perlu dan bahwa hal itu benar-benar berharga bagi kamu. Demikian pula ini memberi kamu perspektif baru untuk mengelola masalah keluarga, pekerjaan, dan hubungan dengan rasa hormat dan dengan efisiensi yang lebih besar. Video atau audio ini mengajak kamu untuk melakukan perjalanan yang sangat pribadi. Perjalanan kamu sendiri, mengekspresikan diri kamu membutuhkan dedikasi dan tekad yang besar di sepanjang jalan. Tidak ada yang lebih penting daripada menyadari diri kita sendiri dan menemukan potensi kita. Bahkan ketika hal itu mungkin membawa kita ke tempat yang tidak kita sukai, ketika menghadapi keterbatasan kita. Desain manusia tidak memerlukan keyakinan, kamu tidak harus mempercayainya. Jika hal itu membangkitkan minat kamu, kamu akan memperoleh kemajuan dalam proses tersebut melalui eksperimen harian kamu sendiri. Tidak ada kebenaran tanpa pengalaman pribadi. Yang terbaik yang dapat kamu lakukan adalah menjelajahi pengalaman kamu sendiri. Kamu memiliki buku panduan perjalanan, peta menuju pembebasan individu yang dialami sebagai cinta diri, penerimaan terhadap diri kamu sendiri. Satu keputusan pada satu waktu. Sejarah seluruh kehidupan terdiri dari pengambilan keputusan satu demi satu. Dan dalam kebanyakan kasus sejak lahir, banyak keputusan kamu disebut oleh orang lain, orang tua kamu, guru kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, pemerintah kamu, mungkin semuanya menghasilkan penyesuaian dalam perkembangan kamu. Kamu tidak akan bisa menjadi orisinal jika kamu terus-menerus diperintah oleh orang lain, atau jika kamu takut mengambil keputusan sendiri. Mengikuti jalan kamu dengan mempercayai otoritas kamu sendiri akan menyelaraskan kamu di jalan hidup kamu, menghilangkan hambatan dan membuka kemungkinan kesadaran. Kita semua memiliki otoritas internal, kecerdasan bawaan yang memungkinkan kita mengetahui apakah suatu pengalaman tepat bagi kita atau tidak. Tubuh kita memiliki determinasi genetik dan reseptor sensorik yang mengungkapkan informasi berharga yang membantu kita membedakan kapan sesuatu tepat untuk kita dan kapan tidak. Dengan mendengarkan tubuh kita, kita dapat mengenal diri kita sendiri lebih baik daripada orang lain. Hal ini membutuhkan pengamatan dan kesabaran. Pikiran kamu tidak dapat memutuskan untuk kamu ketika kamu menggunakannya untuk mengendalikan tindakan. Kamu tidak lagi hadir dalam kehidupan kamu. Pikiran berfungsi secara efisien sebagai otoritas eksternal, sebagai alat komunikasi. Hanya ketika kamu membebaskan pikiran kamu dari keharusan membuat keputusan, kamu dapat berkomunikasi dengan jujur dan memberikan perspektif yang asli kepada orang lain. Sebuah pemikiran orisinal berdasarkan persepsi dan apresiasi kamu sendiri terhadap keadaan kamu yang dapat berguna bagi orang lain. Kita adalah kesadaran biner. Pikiran dan tubuh tidak melakukan pekerjaan yang sama, namun kepribadian selalu mencoba untuk mengambil alih segalanya, bahkan ketika ia menemui rintangan dengan mengabaikan tubuh.
Kita memperhatikan tubuh kita hanya ketika kita menderita di dalamnya. Kita tidak mengenalinya sebagai kecerdasan yang diwakilinya. Tubuh kamu adalah pembawa aliran informasi bawah sadar dan memiliki kesadaran yang sendiri. Tubuh adalah yang menggerakkan, bernapas, dan mengalami kamu. Kepribadian sadar kamu tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tidak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tubuh kamu. Pikiran, kepribadian kamu lebih seperti penumpang dalam bentuk yang kamu huni. Pikiran selalu berada dalam bayangan di balik apa yang sebenarnya terjadi. Hidup adalah gerakan, perubahan yang berkelanjutan. Mengamati dan bereksperimen dengan peta seperti ini yang tidak memerlukan keyakinan tetapi pengamatan dalam membantu kamu memulihkan kepercayaan pada kemampuan tubuh, pikiran, dan jiwa kamu untuk bereaksi secara optimal terhadap peristiwa dalam hidup kamu. Distorsi yang disebabkan oleh kecemasan mental yang kita proses sebagai spesies dalam menghadapi ketidakpastian, mengakomodasi kita dalam penarikan atau iman dan dogma atas dasar ambang batas kelainan yang menghindari perasaan tidak mampu karena tidak cocok dengan yang mapan. Kita telah belajar sejak dini untuk mengejar tujuan dihargai secara sosial dengan mengorbankan sensasi internal kita. Selama pikiran kamu mencoba mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kamu atau bertindak sebagai otoritas batin, kamu hanya akan mengekspresikan diri kamu secara tidak jujur. Pikiran membutuhkan banyak waktu, banyak energi dan perasaan. Kita memikirkan terlalu banyak hal yang sia-sia dan sulit bagi kita untuk menenangkannya jika kita memberi kepentingan pada apa yang tidak memilikinya. Namun sebagai pengamat itu luar biasa, benar-benar pikiran adalah tentang melayani kesadaran kepada yang lain. Itu tidak pribadi, itu berfungsi secara efisien sebagai otoritas eksternal. Salah satu anugerah luar biasa yang dimiliki manusia adalah tingkat kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan apa yang dialaminya secara konseptual. Cara uniknya dalam memandang dan menyampaikan perspektif yang berbeda, yang sangat berharga untuk didengarkan. Jika kamu memperhatikan dan membiarkan tubuh kamu mengekspresikan dirinya sendiri, mempercayai indera kamu, tekanan eksternal secara bertahap akan kehilangan pengaruhnya terhadap kamu. Dan kamu juga akan mengekspresikan diri kamu dengan lebih jelas dari visi kamu sendiri. Hidup adalah gerakan. Dari gabungan pusat dan saluran dalam grafik, muncullah 4 jenis desain yang memperhatikan 4 struktur biokimia berbeda dengan kualitas khusus. Yang dinamika bawah sadarnya diekspresikan melalui medan elektromagnetik yang kita pancarkan, sehingga menimbulkan frekuensi organik aura. Aura atau komunikasi nonverbal yang kamu pancarkan dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda tergantung pada tipe kamu. Dua tipe tersebut bersifat energik. Yang pertama, tipe manifestor atau 9% dari populasi yang dapat memancarkan frekuensi yang mengejutkan dan tak tertembus, menantang dan memulai yang lain secara proaktif. Sementara yang kedua, tipe generator atau 68% dari populasi yang menjadi tuan rumah, lebih mudah diakses dan reaktif. Kekuatan energik yang diwakili oleh keduanya membuat segalanya terjadi dan membangun dunia yang kita kenal. Dua tipe lainnya tidak memiliki sifat yang energetik. Kekuatan mereka bukan pada tindakan, melainkan kesadaran untuk membimbing dan mengevaluasinya secara efisien. Frekuensi yang dipancarkan oleh tipe proyektor atau 22% populasi itu sangat tajam, menarik undangan dan pengakuan kecerdasan serta nasihatnya. Sementara tipe reflektor atau 1% populasi itu sungguh tidak biasa. Mereka dapat mencerminkan dan menyatu dengan lingkungan. Tipe menunjukkan kepada kita bahwa ada 4 cara berbeda untuk menjalani hidup. Ada strategi alami untuk setiap tipe yang memudahkan pengambilan keputusan dan memasuki situasi serta hubungan yang tepat. Jika kamu adalah tipe manifestor, kamu akan selalu memberitahu mereka yang akan terpengaruh oleh tindakan kamu akan menghindari kemarahan yang terkumpul dari campur tangan orang lain dalam proses pribadi kamu. Dan kamu akan membawa kamu dalam kedamaian, tidak peduli seberapa banyak pikiran kamu berpikir untuk tidak perlu karena takut ditolak.
Bila kamu termasuk tipe generator, kamu akan memperoleh kepuasan dengan menunggu untuk menanggapi berbagai hal berdasarkan ketersediaan energi kamu, menghindari frustasi yang kamu alami bila pikiran kamu yang memulai dan mengatur kecepatan. Jika kamu adalah tipe proyektor, strategi keberhasilan kamu berkaitan dengan orang lain yang secara resmi mengundang kamu untuk memulai pengalaman tersebut, karena hal itu mengakui kemampuan kamu untuk membimbing. Merasa dilihat akan mengurangi kepahitan yang membanjiri kamu ketika kamu mencoba mendorong sungai dengan pergi ke pihak lain dalam mengejar tujuan yang bukan untuk kamu. Jika kamu termasuk tipe reflektor, sangatlah sehat bagi kamu untuk menunggu setidaknya satu siklus bulan lengkap sebelum membuat keputusan penting dalam hidup kamu. Desain kamu secara mengejutkan tidak biasa. Keterbukaan dalam desain kamu sangat terkait dengan pengaruh siklus bulan dan mencerminkan lingkungan kamu. Jadi menemukan komunitas yang tepat dan berurusan dengan mereka yang menghargai kebutuhan kamu untuk memberi waktu sebelum membuat keputusan yang relevan bagi kamu akan membantu kamu mengatasi kekecewaan yang mungkin kamu alami ketika agenda kamu sendiri atau orang lain menekan kamu untuk melangkah dengan kecepatan yang bukan milik kamu. Bagaimana kami memfilter pengalaman? Masing-masing dari 9 elemen geometris yang menonjol dalam desain grafis memiliki fungsi biologis dan psikologis yang berbeda. Elemen-elemen ini merupakan pusat emisi atau penerimaan sebagai penyaring informasi bagi indera kita, dan tempat kita juga untuk mengumpulkan memori. Pusat-pusat yang sudah ditentukan mengekspresikan sifat kamu. Mereka membatasi aspek-aspek yang mewakili kamu. Mereka adalah area-area yang tetap, konsisten dan dapat diandalkan di dalam diri kamu, yang akan kamu ditempati selagi kamu tetap terhubung dengan pendengaran tubuh kamu sebagai sumber otoritas internal. Menghormati strategi alami tipe kamu. Yang kedua, pusat-pusat yang tak terdefinisi, melambangkan keterbukaan kamu terhadap lingkungan. Yang diperoleh mereka adalah jendela menuju pengkondisian eksternal, di mana kamu mencerminkan dan memperkuat sifat orang lain untuk yang baik dan yang buruk. Kamu tidak dapat mengurung diri atau mencegah lingkungan memengaruhi kamu. Bukan itu intinya, namun kamu dapat menyadari kerentanan dan ketidakkonsistenan yang kamu alami di bidang tersebut dan mengamati bagaimana hal itu memengaruhi kamu. Kebijaksanaan dan distorsi. Identifikasi dengan tema di pusat tanpa mendefinisikannya dalam desain kamu membawa kamu pada distorsi. Menciptakan strategi defensif dan sikap mental kompulsif yang membatasi dan mengurangi kapasitas untuk mengalami potensi sejati kamu. Dari disidentifikasi kamu dapat mengembangkan banyak kebijaksanaan, memperhatikan apa yang terjadi ketika orang lain memengaruhi kamu dalam pokok bahasan khusus dari pusat-pusat tersebut. Dengan tidak membiarkan diri kamu lepas, kamu dapat menjadi sangat objektif. Itulah potensinya. Kita adalah hasil dari pola-pola kita dan kita menyelesaikan hidup kita melalui pola-pola tersebut. Membangun kebiasaan-kebiasaan baru membutuhkan kehadiran. Ini semua tentang mengurangi usaha, ketegangan, tekanan mental, dan melihat apa yang tersisa. Mengorientasikan diri kamu dengan lebih efisien, merasa nyaman dalam ketidakpastian, melakukan lebih sedikit dan mengamati lebih banyak. Diperlukan waktu minimal 7 tahun untuk melepaskan lapisan pertama pengondisian. Kamu tidak perlu berlari, jalani jalan kamu sendiri, jelajahi bahkan jika dunia tampaknya tidak berubah, setiap individu berubah. Mengetahui pola dan elemen yang muncul dari grafik desain manusia dapat membantu kamu memahami, memberdayakan, dan memaknai pengalaman dan riwayat hidup kamu. Awalnya mungkin tidak mudah. Ada banyak konsep baru seperti mempelajari bahasa-bahasa baru. Kamu akan segera terbiasa dengan bahasa tersebut dan mengenali aspek desain kamu melalui pengamatan kamu sendiri yang kami harap akan praktis dan membimbing. Butuh waktu untuk saling mengenal, bersabarlah. Saat kamu menjalani eksperimen, menjalani rancangan kamu mungkin menyadari kebingungan atau kekosongan. Itu terjadi pada kita semua. Mengembalikan hidup kamu bukan tentang mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi tentang melangkah maju dengan lebih autentik dari sana.
melepaskan keinginan untuk menjadikan segala sesuatu sebagaimana yang dipikirkan pikiran kamu seharusnya, atau sebagaimana yang ditentukan oleh konvensi, menderita atas nama semua hal yang tidak penting dan tidak membuat perbedaan dalam hidup kamu. Genetika dalam desain manusia. Asam amino adalah energi kimia dalam diri kita yang membentuk rumus, pola, dan struktur yang mengondisikan kita. Ra-uruhu berbicara tentang tidak adanya pilihan karena kita adalah bagian dari program evolusi dan merupakan hal yang wajar bagi kecerdasan kita sebagai spesies untuk mengikutinya. Genetika tidak bergerak dalam proses individual, tetapi merupakan proses kolektif yang menyangkut seluruh umat manusia. Apa yang kita temukan dalam setiap aktivasi adalah genetika kolektif. Asam amino ini adalah saripati kimia yang aktif dan mengalir di berbagai gerbang badan grafis. Saripati yang sama dapat hadir dalam 1, 2, 3, dan bahkan 6 gerbang. Setiap kodon mengekspresikan kualitas kimia genetik mendalam yang membentuk energi setiap gerbang atau heksagram. Di sisi lain, asam-asam amino ini berada dalam hubungan biner. Satu asam amino aktif memberi makan gerbang tertentu dan yang lain membentuk saluran pelengkap genetik yang berarti bahwa kedua asam amino berprosesi dalam aliran energi yang sama dan memiliki tema umum yang terbentuk dari penyatuan tema masing-masing asam amino. Kita tunduk pada kekuatan pengkondisian yang berbeda, baik melalui chemistry yang kita bagikan dengan orang lain atau melalui pengaruh yang diberikan bintang-bintang di sekitar kita kepada kita. Kubah langit bertindak sebagai agen pemrograman yang memengaruhi kita baik secara global maupun individu. Mengamatinya memungkinkan kamu untuk menyingkap tabir yang tampak dan melihat kemutlakan mekanisme ilusi kosmologis yang kita lalui. Mengetahui peristiwa dan dampak yang dapat ditimbulkannya pada kamu, pada jiwa atau tindakan kamu memperluas visi kamu secara keseluruhan untuk bertindak sesuai dengan diri kamu dan tidak bergerak oleh pengaruhnya terhadap keputusan kamu. Ilmu diferensiasi. Sistem desain manusia adalah bidang studi yang basis pengetahuannya didasarkan pada neutrino. Neutrino adalah partikel subatomik paling melimpah kedua di alam semesta dan pada saat yang sama merupakan salah satu yang paling sulit dideteksi. Untuk setiap sentimeter persegi 1,18 juta neutrino per detik lewat ke segala arah secara terus-menerus. Sejak awal abad ke-21 telah diketahui bahwa bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh model yang diterima selama ini. Neutrino adalah pembawa massa yang sangat kecil dan sulit diukur sehingga hampir tidak berinteraksi dengan apapun. Tetapi karena kondisinya sebagai materi, ia memiliki dampak tertentu pada semua yang dilaluinya. Arus neutrino melewati apa yang secara metaforis disebut Ra sebagai kristal kesadaran kita, menghasilkan frekuensi masukan atau basis dengan memengaruhinya melalui salah satu dari 5 aspeknya yang mengarahkan dan memposisikannya. Begitu berada di dalam kristal, ia berputar dalam bentuk spiral, menimbulkan osilasi nada atau nada yang akan menentukan arsitektur struktur kognitif dan sensorinya. Hingga akhirnya meninggalkan kristal dengan memancarkan frekuensi keluaran tertentu atau warna yang mempengaruhi medan kesadaran. Terdapat dilema antara frekuensi keluaran dan penangkapannya oleh kutub magnet tunggal. Jika tidak tepat, maka akan terjadi apa yang kita sebut dengan pemindahan, di mana informasi tonal terdistorsi dan kecerdasan kognitif hilang. Monopoli magnetik yang diwakili oleh heksagram atau konduktor adalah agen koordinasi yang menghubungkan tubuh atau desain bawah sadar dengan kepribadian sadar dan yang bertugas mempertahankan ilusi tempat kita hidup melalui penjajaran kedua arus informasi, menangkap frekuensi keluaran setiap kristal. Dan seolah-olah itu adalah kendaraan, ia menyelaraskannya dengan geometri yang memungkinkan kepribadian memiliki kesadaran yang merefleksikan dirinya sendiri. Prinsip dan premis yang mendasari sistem desain manusia telah dikonfirmasi secara ilmiah, baik berkenaan dengan keberadaan monopoli magnetik dan teori neutrino pembawa massa yang telah dipostulatkan Ra-uruhu sejak tahun 1987 maupun berkenaan dengan penentuan genetik perilaku manusia yang dapat dilihat dalam tubuh grafis individu.
Jadi kita hidup di lautan luas partikel pembawa informasi yang melewati kita setiap saat. Oke, sekian dulu pembahasan manusia secara ilmiah atau yang biasa disebut dengan human design. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya sudah silahkan. Terima kasih. Yang baru gabung jangan lupa untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu, tetaplah semangat teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.